Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjabarkan tentang makalah kami, yaitu hukum orang atau badan pribadi, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Kiki. Ya, saya akan menjelaskan tentang hukum orang atau badan pribadi. Yang pertama, orang sebagai subjek hukum. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi dan badan hukum mungkin warga negara Indonesia dan mungkin juga warga negara asing. Di dalam buku 1 KUH Perdata yang disebut subjek hukum ialah hanya orang yang disebut pribadi kodrat, tidak termasuk badan hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, badan hukum tidak dimasukkan menjadi sumber hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sehingga subjek hukum itu meliputi yang pertama, orang disebut pribadi kodrati, yang kedua, badan hukum disebut pribadi hukum. Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian, yaitu sebagai perluasan yang diatur dalam pasal 2 KUH Perdata yang mengatakan bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan hidup apabila ada kepentingan bayi itu yang menghendaki. Jadi, walaupun anak itu belum lahir, dapat dianggap sebagai subjek hukum. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia, berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Secara prinsipil, badan hukum berbeda dengan manusia pribadi. Badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat atau keperadatan. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau penguasa seperti badan-badan pemerintah, perusahaan-perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa seperti perseroan terbatas atau koperasi. Ketiga, badan hukum yang diperoleh atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti yayasan atau pendidikan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Dalam hukum perdata, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat material pembentukan badan hukum. Yang ada adalah syarat formal, yaitu harus dengan akte notaris. Karena tidak ada ketentuan demikian, maka menurut Profesor Myers, doktrin ilmu hukum menetapkan syarat-syarat itu adalah yang pertama ada harta kekayaan sendiri, yang kedua ada tujuan tertentu, yang ketiga ada kepentingan sendiri, yang keempat ada organisasi yang teratur. Pembahasan yang ketiga, domisili. Domisili atau yang sering disebut dengan tempat tinggal atau tempat kediaman diatur dalam pasal 17 KUH Perdata. Domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain. Dalam common law, tempat tinggal dibedakan menjadi 3 macam, yaitu domicile of origin, yaitu tempat tinggal seseorang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah. Yang kedua, domicile of origin of dependence, yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh tempat tinggal ayah bagi anak yang belum dewasa, tempat tinggal ibu bagi anak yang belum sah, dan bagi istri ditentukan oleh tempat tinggal suaminya.
Yang ketiga, domisili of choice, yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh pilihan seseorang yang telah dewasa di samping tindak tanduk sehari-hari. Domisili yang sesungguhnya adalah tempat melakukan perbuatan hukum yang sesungguhnya. Mengenai domisili sesungguhnya diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23 KUH Perdata dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama pasal 20 domisili pegawai, yang kedua pasal 21 domisili istri anak di bawah domisili istri anak di bawah umur dan kuratel. Yang ketiga pasal 22 domisili buruh, yang keempat pasal 23 tempat kediaman orang meninggal. Inilah hasil dari makalah kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab. Adakah